3 bulan bekerja tanpa gaji. Siti, seorang ART yang hanya ingin menghidupi anak-anaknya, terus disalahkan, dimarahi, dan dihina. Majikannya hidup mewah, tapi pelit bahkan untuk memberi makan. Sampai suatu malam, rasa lapar memaksa Siti melakukan hal yang tak pernah ia bayangkan. Mengambil segenggam beras agar anaknya bisa makan esok hari. Dan dari situlah segalanya berubah. Mari kita bahas. Siti mulai bekerja di rumah besar itu 3 bulan lalu. Awalnya ia pikir, bekerja untuk keluarga kaya akan memberi kestabilan bagi anak-anaknya di kampung. Kerjanya rajin ya, nanti saya gaji tiap bulan, kata Bu Ratna, majikannya. Tapi sejak hari pertama, Siti sudah sadar. Rumah itu penuh aturan dan nada tinggi. Setiap pagi sebelum ayam berkokok, Siti sudah menyapu halaman yang luas. Belum sempat sarapan, ia harus menyiapkan teh panas untuk Bu Ratna dan suaminya, Pak Damar. Tehnya jangan terlalu manis ya. Kamu tuh kalau bikin selalu nggak pas, omel Bu Ratna tanpa melihat wajahnya. Siti hanya menunduk. Ia tahu menjawab hanya akan memperpanjang marah majikan. Di dapur, piring kotor menumpuk. Anak majikannya, Naya, yang baru SMP, sering melempar piring ke wastafel sambil teriak, "Siti, cepat cuci ini, aku mau makan lagi nanti." Semua itu dilakukan tanpa rasa bersalah. Hari-hari terasa panjang. Dari pagi sampai tengah malam tak ada waktu istirahat. Bahkan tidur pun sering terganggu karena Bu Ratna mengetuk pintu kamar hanya untuk menyuruhnya menjemur cucian yang lupa diangkat. "Kamu kalau kerja itu pakai otak, jangan malas," bentaknya. Sudah 3 bulan Siti bekerja tanpa gaji. Setiap kali menagih, Bu Ratna hanya menjawab santai, "Nanti ya, ibu lagi banyak pengeluaran." Tapi Siti tahu, setiap minggu majikannya belanja tas baru dan skincare impor. Ia hanya bisa menggigit bibir menahan kecewa. Suatu malam, Siti menelpon anaknya di kampung. "Sabar ya nak, Mama belum bisa kirim uang bulan ini," ucapnya lirih. Dari seberang, suara anaknya terdengar pelan. "Iya Ma, kami makan seadanya dulu." Air mata Siti jatuh, tapi ia buru-buru menghapusnya, takut ketahuan majikan. Pagi berikutnya Bu Ratna memarahi Siti karena nasi sedikit keras. "Kamu pikir saya kasih makan ayam? Masak aja nggak becus," teriaknya sambil melempar sendok. Siti hanya diam, menggenggam erat tangannya yang gemetar. Dalam hatinya, ia ingin pergi, tapi ia butuh uang itu. Di rumah itu, setiap kesalahan kecil menjadi alasan untuk menghina. Pernah suatu kali, Siti lupa menutup jendela. Bu Ratna langsung berteriak di depan tamu, "Asisten bodoh, makanya jangan melamun terus." Siti menunduk, menahan malu dan rasa ingin menangis. Pak Damar, suami Bu Ratna, hanya diam. Ia jarang bicara, tapi saat bicara pun, nada suaranya dingin. "Kalau nggak kuat kerja, pulang aja," katanya tanpa menatap Siti. Tidak ada empati, hanya jarak antara kaya dan miskin yang terasa semakin lebar. Malam itu Siti duduk di lantai dapur sambil memegang perutnya yang lapar. Di atas meja, panci besar berisi lauk untuk majikan sudah tertutup rapat. "Sedikit aja, nggak apa-apa kan?" gumamnya. Tapi ia urungkan niat. Ia masih berharap kebaikan majikannya akan datang. Hari berganti, tapi gaji tak juga datang. Siti mulai kehilangan tenaga. Setiap malam ia hanya minum air putih sebelum tidur. Di dapur, aroma lauk majikan membuat perutnya makin perih. Tapi ia tak berani menyentuh apapun tanpa izin. Bu Ratna bahkan menghitung jumlah telur di kulkas setiap hari. Suatu sore, Siti memberanikan diri menagih gaji. "Bu, saya sudah 3 bulan belum dibayar," ucapnya pelan. Bu Ratna menatapnya tajam. "Kamu jangan ngatur saya. Kalau nggak suka keluar aja," katanya sambil membanting pintu. Siti terdiam, matanya basah, tapi ia tetap bekerja. Malamnya Siti menatap teleponnya lama. Ada pesan dari anaknya. "Ma, kami belum makan nasi 2 hari." Ia menutup wajahnya dengan tangan. Tak ada uang, tak ada makanan di rumah, dan tak ada belas kasih dari orang yang ia layani setiap hari. Pagi berikutnya,
Siti memasak sarapan untuk majikannya. Aroma telur dan sosis menyebar ke seluruh rumah. Tapi perutnya kosong, belum terisi apapun sejak kemarin. Saat hendak membuang sisa nasi di dapur, tangannya berhenti. Ia menatap panci berisi beras yang masih setengah penuh. Ia ragu sejenak, cuma segenggam aja. Buat anak-anakku, bisiknya pelan. Ia mengambil sedikit beras dan menyimpannya di kantong plastik kecil. Niatnya sederhana, memberi makan anaknya di kampung yang sedang kelaparan. Tapi dalam rumah itu, kebaikan pun bisa dianggap dosa. Sore hari Bu Ratna memeriksa dapur seperti biasa. Berasnya kok berkurang ya, suaranya keras. Siti hanya diam, jantungnya berdegup cepat. "Kamu yang ambil?" tanya Bu Ratna dengan tatapan tajam. Siti gemetar. "Saya cuma ambil sedikit, Bu. Anak saya belum makan." "Alasan? Kamu pencuri!" teriak Bu Ratna sambil mendorong tubuh Siti. Piring di meja jatuh berderak ke lantai. "Dasar orang miskin, kerja aja udah dikasih tempat, masih kurang ajar." Kata-kata itu menampar lebih keras dari tangan majikannya. Suara ribut membuat tetangga berdatangan. Tapi bukannya menenangkan, Bu Ratna justru berteriak di depan semua orang. "Lihat, ini pembantu saya, maling beras." Siti menunduk, menahan malu dan air mata. Tak ada yang membela. Semua hanya menatap dengan pandangan iba. Pak Damar keluar dari kamar, wajahnya dingin. "Sudah, lapor aja ke RT," katanya singkat. Tidak ada belas kasihan dari siapapun. Siti hanya berdiri kaku, menggenggam tas lusuhnya. "Saya cuma lapar, Pak. Anak saya juga," ucapnya lirih. Tapi tak ada jawaban. Malam itu, Siti duduk di pinggir jalan membawa kantong plastik kecil berisi pakaian. Tak ada tempat untuk pulang, hanya rasa lapar dan malu. Namun dalam diamnya, ada kekuatan baru. Ia berjanji, suatu hari nanti, orang-orang seperti Bu Ratna akan tahu rasanya tak punya apa-apa. Pagi itu, Siti berjalan tanpa arah. Kantong plastik kecil di tangannya berisi 2 pasang baju dan selembar foto anaknya. Ia belum makan sejak kemarin. Orang-orang menatapnya aneh, sebagian iba, sebagian acuh. Ia hanya ingin pulang, tapi ongkos bus pun tak punya. Di depan toko kelontong, Siti duduk menunduk. Pemilik toko mengenal wajahnya. "Kamu kan kerja di rumah Bu Ratna. Kok udah keluar?" tanya pria itu. Siti menjawab lirih, "Saya dituduh maling, Pak." Suaranya gemetar, air mata jatuh ke lantai semen yang panas. Pemilik toko menghela napas. "Udah banyak yang ngomong Bu Ratna galak. Kamu sabar aja, nanti pasti ada jalan." Ia memberinya sebungkus nasi dan air mineral. Siti menatap nasi itu lama, lalu berucap pelan, "Terima kasih, Pak. Semoga Allah yang balas." Siti duduk di emperan toko sambil makan perlahan. Setiap suapan terasa pahit, bukan karena nasinya, tapi karena harga dirinya hancur. Ia yang selama ini bekerja tanpa lelah, kini dicap pencuri hanya karena segenggam beras. Siang menjelang, panas menyengat. Siti menelpon tetangga di kampung. "Bu, bisa titip kabar ke anak saya? Bilang mama akan pulang minggu ini." Suaranya bergetar. Ia belum tahu bagaimana caranya pulang. Tapi keyakinan itu satu-satunya kekuatan yang tersisa. Sore hari ia berteduh di halte. Di seberang jalan ia melihat papan bertuliskan lowongan asisten rumah tangga. Butuh segera. Ia ragu. Luka batin masih segar, tapi perutnya menolak diam. Ia menatap papan itu lama, lalu berkata pelan, "Mungkin ini takdir saya." Rumah yang ia datangi kali ini jauh lebih kecil. Seorang ibu muda membuka pintu. "Saya butuh orang jaga anak dan bersih-bersih, tapi gajinya nggak besar," kata sang ibu jujur. Siti menunduk. "Saya nggak apa-apa, Bu, asal dibayar sesuai janji." Hari pertama bekerja terasa seperti napas baru. Tidak ada bentakan, tidak ada tatapan merendahkan. Anak kecil majikannya bahkan memanggilnya Mbak Siti dengan sopan. Siti terharu, tapi dalam hatinya masih tersisa trauma yang sulit hilang. Malamnya Siti menatap langit dari jendela kamar kecilnya. Kamar itu sempit tapi tenang. Ia tersenyum samar, untuk pertama kali dalam waktu lama.
Yang penting sekarang bisa makan dan kirim uang, ucapnya pada diri sendiri. Namun kabar buruk datang cepat. Tetangga barunya bercerita bahwa Bu Ratna menyebarkan gosip. Siti pencuri, pembantu bermasalah. Siti terdiam. Dunia memang kecil, tapi kebusukan berita bohong bisa lebih luas dari langit malam itu. Ia tahu, perjuangannya belum selesai. 2 minggu setelah mulai bekerja di rumah barunya, Siti mulai mendengar gosip itu makin meluas. Tetangga di sekitar komplek lama berkata bahwa Bu Ratna sering menjelek-jelekkan dirinya di grup WhatsApp warga. Hati-hati ya kalau ambil ART, jangan kayak Siti, begitu katanya. Siti marah tapi juga takut. Ia bukan pencuri. Ia hanya lapar, ia tak ingin nama baiknya hancur di kampung, apalagi di mata anak-anaknya. Kalau saya diam, orang-orang akan percaya dia, pikirnya. Maka ia bertekad mencari cara membersihkan namanya, meski ia hanyalah orang kecil. Ia mendatangi Bu Ratna dengan hati berdebar. Pintu besar rumah itu kini terasa lebih menakutkan dari sebelumnya. "Bu, saya cuma minta tolong hentikan omongan itu," ucap Siti dengan suara pelan. Tapi Bu Ratna malah tertawa sinis. "Saya cuma ngomong yang benar. Kamu kan maling beras." "Saya cuma ambil segenggam buat anak saya, Bu. Karena saya lapar dan belum digaji 3 bulan," jawab Siti dengan mata berkaca. Tapi Bu Ratna malah memotong. "Alasan orang miskin, kamu tuh nggak tahu diri." Kalimat itu seperti pisau tajam dan dingin. Siti keluar dari rumah itu dengan langkah gemetar. Ia hampir pingsan di depan pagar, tapi seorang satpam kompleks menolongnya. "Bu, saya tahu kamu nggak salah," bisik satpam itu. "Banyak ART di sini juga ngeluh nggak digaji, cuman nggak berani ngomong." Malam itu Siti memutuskan bercerita pada seorang relawan sosial yang sering datang ke masjid setempat. Relawan itu mendengarkan dengan serius. "Kita bisa bantu, Bu. Ini pelanggaran. Jangan takut, yang penting ada bukti," katanya. Kata-kata itu jadi secercah harapan pertama setelah berbulan-bulan gelap. Dengan bantuan relawan, Siti membuat laporan ke pihak berwenang. Ia membawa bukti percakapan, foto kerja, dan rekaman saat Bu Ratna berjanji akan membayar gaji. Tangannya gemetar saat menandatangani laporan. "Saya cuma mau keadilan, Pak," katanya lirih. Kabar itu mulai menyebar. Beberapa ART lain ikut bicara. Mereka mengaku juga tidak digaji oleh Bu Ratna dengan alasan berbeda-beda. Perlahan, masyarakat mulai melihat sisi lain dari wanita kaya yang selama ini dianggap dermawan. Suatu pagi, wartawan lokal datang meliput kasus tersebut. Bu Ratna yang dulu suka pamer di media sosial, kini menutup akun pribadinya. "Saya cuma salah paham," katanya singkat, tapi wajahnya tak lagi sombong. Sementara itu, Siti hanya menatap diam dari kejauhan. Bagi Siti, keadilan bukan soal menang atau kalah. Ia hanya ingin martabatnya kembali. Kini, ia bisa berjalan dengan kepala tegak, bukan lagi sebagai pembantu yang dituduh maling, tapi sebagai ibu yang berani melawan ketidakadilan. Namun luka di hatinya akan selalu mengingatkan, kekuasaan tanpa empati adalah bentuk kejam dari kemiskinan manusia. Beberapa bulan setelah kasusnya mencuat, Siti akhirnya pindah dari rumah kontrakan sempitnya. Ia kini bekerja di rumah seorang janda tua yang baik hati, Bu Yani, yang mengenalnya dari komunitas sosial. Gajinya tak besar, tapi dibayar tepat waktu, dan yang paling penting, ia diperlakukan manusiawi. "Kalau capek, istirahat ya, Sit," kata Bu Yani suatu sore sambil menyiapkan teh hangat. Siti terdiam. Kata-kata sederhana itu terasa seperti pelukan. Selama ini, ia lupa rasanya dihargai. "Iya, Bu, terima kasih," jawabnya lirih. Anak-anak Siti pun kini bisa makan dengan cukup. Mereka mulai tersenyum lagi, tak lagi ketakutan melihat ibunya menangis setiap malam. "Bu, nanti kalau aku besar, aku mau kerja biar ibu nggak susah lagi," kata si bungsu, membuat Siti menahan air mata. Nama Siti perlahan dibersihkan. Laporan kasusnya diterima. Dan meski proses hukum berjalan lambat, masyarakat kini tahu siapa yang sebenarnya bersalah.
Banyak orang mulai menaruh simpati. Bahkan beberapa tetangga yang dulu menuduhnya kini datang meminta maaf. "Maaf ya, Sid. Aku dulu percaya sama Bu Ratna," ujar salah satu tetangga sambil menunduk. Siti hanya tersenyum lemah. "Nggak apa-apa, Bu. Saya juga sudah ikhlas. Yang penting sekarang anak-anak saya bisa makan." Jawaban sederhana itu menunjukkan betapa besar hatinya. Siti kini lebih banyak diam, tapi bukan karena takut. Ia belajar bahwa diam pun bisa jadi bentuk kekuatan. Dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa harga diri tidak bisa diukur dari gaji, tapi dari bagaimana seseorang tetap jujur di tengah tekanan. Di komunitas tempatnya tinggal, Siti sering diminta bercerita kepada para ART lain yang mengalami nasib sama. "Kalau kamu diperlakukan gak adil, jangan diam. Suara kita kecil, tapi kalau banyak mereka pasti dengar," ucapnya tegas di hadapan belasan orang. Perlahan kisah Siti menjadi inspirasi. Video liputan tentang dirinya viral di media sosial. Banyak orang menulis komentar haru. "Semoga semua majikan bisa belajar dari kisah ini," tulis salah satu netizen. "Siti lebih berkelas dari orang kaya yang nindas dia," tulis yang lain. Sementara itu, Bu Ratna kehilangan banyak kepercayaan dari lingkungannya. Usahanya merosot karena reputasinya rusak. Ironisnya, wanita yang dulu menghina kemiskinan kini merasakan bagaimana rasanya kehilangan harga diri. Siti menatap langit sore dari teras rumah barunya yang sederhana. "Saya nggak mau dendam, saya cuma mau hidup tenang," katanya pelan. Senyumnya kecil tapi tulus. Kini hidupnya mungkin masih berat, tapi untuk pertama kalinya Siti merasa bebas. Bebas dari ketakutan dan bebas dari majikan yang tak punya hati.